Aroma opor ayam yang gurih dan rendang yang pekat seharusnya menjadi penanda kebahagiaan. Di rumah keluarga Sanjaya, aroma itu terasa seperti kepalsuan yang menyesakan. Kinan duduk di salah satu kursi ukir di meja makan yang besar, merasakan beratnya udara di ruangan itu. Udara yang lebih berat dari kelembapan Jakarta di malam hari. Gema takbir yang sahut-menyahut dari masjid di ujung jalan terdengar seperti musik latar untuk sebuah drama yang mencapai puncaknya. Sebuah drama yang pemeran utamanya adalah dirinya, meskipun ia tidak pernah mengikuti audisi untuk peran ini. Semua orang mengenakan pakaian seragam keluarga. Tahun ini temanya biru sage. Kaftan sutra untuk Bunda Linda dan Rara. Kemeja koko yang serasi untuk Ayah Tomo dan Gilang. Kinan juga mengenakannya. Kain itu terasa asing di kulitnya, seperti kostum yang dipinjamkan untuk sebuah pertunjukan yang tidak ia pahami. Ia merasa seperti orang luar yang diberi seragam agar terlihat serasi, agar ilusi keutuhan keluarga tetap terjaga di depan mata dunia. Ia tiba 1 jam yang lalu, disambut dengan senyum tipis dan pelukan canggung dari ibunya. Ayahnya hanya mengangguk dari sofa ruang tengah. Matanya terpaku pada siaran berita di televisi. Rara dan Gilang menyapanya dengan satu anggukan kepala, seolah ia adalah tamu jauh, bukan adik kandung dan ipar. Hanya Mia, keponakannya yang berusia 6 tahun, yang berlari memeluk kakinya dengan tulus. "Tante Kinan, Mia kangen," rengeknya. Kinan mengelus rambut gadis kecil itu. Hatinya terasa seperti diremas. Hanya untuk Mia. Hanya untuk tawa polosnya, ia rela menelan semua kepahitan ini. Tapi malam ini, ia tahu, kepahitan itu sudah tidak bisa lagi ia telan. Ia datang bukan untuk berdamai. Ia datang untuk mengakhiri. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang tegang. Hanya suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Bunda Linda mencoba mencairkan suasana dengan bertanya tentang pekerjaan Kinan. Sebuah pertanyaan basa-basi yang jawabannya tidak pernah benar-benar ingin ia dengar. Kinan menjawab singkat. "Baik, Bun." Ia tidak menceritakan tentang proyek besar yang baru saja ia menangkan, atau tentang pujian yang ia terima dari atasannya. Ia tahu, pencapaiannya hanya akan menjadi bahan perbandingan, atau lebih buruk lagi, menjadi pengingat bagi mereka tentang apa yang bisa mereka minta darinya selanjutnya. Ia melihat ayahnya, Tomo, yang terus menunduk, mengaduk-aduk sambal goreng ati di piringnya seolah itu adalah pekerjaan paling rumit di dunia. Ayahnya adalah pria yang baik, tapi kebaikannya pasif. Ia tidak pernah memihak, yang dalam keluarga ini, sama saja dengan memihak pada yang terkuat, dan yang terkuat selalu Rara. Akhirnya, setelah piring-piring dibersihkan oleh asisten rumah tangga, saatnya tiba. Rara berdeham, menarik perhatian semua orang. Ia duduk tegak, dagunya terangkat. Matanya menatap Kinan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan yang dibuat-buat dan kepuasan yang tak tersembunyi. Ia selalu seperti itu, sang ratu drama, yang senang menjadi pusat perhatian, bahkan jika itu berarti harus menyakiti orang lain. Gilang, suaminya, duduk di sebelahnya. Lengannya melingkari bahu Rara. Sebuah gestur perlindungan yang terasa seperti pameran kekuasaan. "Kinan," Rara memulai. Suaranya terdengar tenang dan terkendali. Suara yang biasa ia gunakan saat akan menyampaikan berita buruk yang ia anggap sebagai sebuah kebaikan. "Kami semua sudah bicara. Bunda, Ayah, aku, dan Gilang. Kami sudah melakukan pertimbangan yang sangat panjang dan matang mengenai situasi keluarga kita akhir-akhir ini." Kinan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap kakaknya, menunggu kalimat yang sudah ia tahu akan datang. Ia sudah memutar ulang adegan ini di kepalanya ribuan kali selama 3 bulan terakhir. Ia sudah merasakan sakitnya, marahnya, kecewanya. Sekarang, yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. "Kami merasa," lanjut Rara, matanya melirik sekilas ke arah Bunda Linda dan Ayah Tomo, mencari dukungan. Ibunya mengangguk cepat. Bibirnya bergetar. Ayahnya tetap menunduk.
Kami merasa bahwa hubungan kita sudah tidak sehat lagi. Ada terlalu banyak negativitas. Dan demi kebaikan semua pihak, terutama demi keharmonisan keluarga ini, kami membuat sebuah keputusan. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Kinan bisa merasakan jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Ia hampir sampai di garis finish. Kami sekeluarga telah memutuskan bahwa akan lebih baik jika kamu tidak lagi menjadi bagian dari urusan keluarga Sanjaya. Secara resmi, kami akan mengurus semua urusan kami sendiri mulai sekarang. Kami membebaskanmu dari semua tanggung jawab. Kata, membebaskanmu, diucapkan dengan nada seolah itu adalah sebuah hadiah, sebuah kemurahan hati. Kinan hampir tertawa. Mereka tidak membebaskannya. Mereka mengusirnya. Mereka mengeluarkannya dari lingkaran yang selama ini ia biayai dengan keringat, air mata, dan potongan-potongan hatinya. Mereka mencabut haknya sebagai anak dan adik, setelah mereka menguras habis fungsinya. Bunda Linda akhirnya menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ini demi kebaikanmu juga, Nak. Supaya kamu bisa fokus dengan hidupmu sendiri, ucapnya lirih. Sebuah pembenaran yang terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Kinan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Ia sudah hancur berbulan-bulan yang lalu, sendirian di apartemennya, dan ia sudah membangun kembali dirinya, kepingan demi kepingan, menjadi sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tidak lagi bisa mereka pecahkan. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kosong, yang tidak mencapai matanya yang lelah. Baik, ucapnya. Suaranya terdengar jelas dan mantap, mengejutkan mereka semua. Mereka mungkin mengharapkan drama, tangisan, permohonan. Mereka tidak siap dengan penerimaan yang tenang ini. Tangannya bergerak perlahan ke arah tas jinjing kulit yang ia letakkan di kursi sebelahnya. Semua mata mengikutinya. Ia membuka tas itu dan mengeluarkan sebuah map coklat yang tebal dan berat. Map itu penuh dengan kertas. Ia meletakkannya dengan hati-hati di tengah meja makan, tepat di sebelah toples kue putri salju. Suara map yang beradu dengan permukaan kayu meja terdengar sangat keras di tengah keheningan yang pekat. Aku setuju, katanya lagi. Matanya menatap satu persatu anggota keluarganya. Aku setuju untuk tidak lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi sebelum aku pergi, ada baiknya kita semua melihat laporan keuangan keluarga selama 10 tahun terakhir. Anggap saja ini sebagai rapat pemegang saham terakhir, di mana aku, sebagai investor tunggal, ingin menunjukkan kemana saja uangku pergi sebelum aku menarik semua asetku. Wajah Rara yang tadinya penuh kemenangan, kini berubah pias. Gilang berhenti tersenyum. Bunda Linda menutup mulutnya dengan tangan, dan untuk pertama kalinya malam itu, Ayah Tomo mengangkat kepalanya, menatap map coklat itu dengan ekspresi ngeri. Malam Idul Fitri baru saja dimulai, dan Kinan tahu, kembang api yang sesungguhnya belum dinyalakan. Semuanya dimulai 3 bulan yang lalu. Pada suatu Selasa malam yang basah oleh hujan. Kinan baru saja akan memejamkan matanya setelah berjuang menyelesaikan laporan kuartal yang seolah tidak ada habisnya. Pukul 11 malam, ponselnya berdering, menampilkan nama Rara di layar. Firasatnya langsung tidak enak. Rara tidak pernah menelepon selarut ini kecuali ada maunya. Dan maunya Rara tidak pernah kecil. Halo, Ra? Jawab Kinan. Suaranya serak karena lelah. Kin, aduh, maaf ganggu malam-malam. Tapi ini penting banget. Darurat. Suara Rara di seberang sana terdengar panik. Sebuah kepanikan yang sudah sangat Kinan kenali. Itu adalah nada yang sama yang ia gunakan saat mobilnya diderek karena parkir sembarangan. Saat ia butuh uang untuk membayar uang pangkal sekolah Mia. Saat ia ingin membeli tas desainer edisi terbatas yang sedang diskon. Kinan menghela napas. Duduk di tepi tempat tidurnya. Ada apa? Proyek spa baruku. Kin. Kamu tahu kan, yang di Kemang itu.
Investor yang kemarin janji mau masuk, tiba-tiba mundur. Aku butuh dana talangan cepat. Kalau tidak, semuanya bisa berantakan. Aku sudah coba ajukan pinjaman ke bank, dan mereka setuju. Tapi mereka minta penjamin. Penjamin dengan rekam jejak finansial yang solid. Kinan diam. Ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku sudah coba minta tolong bunda dan ayah. Tapi kamu tahu sendiri kan, mereka tidak punya aset yang cukup. Satu-satunya orang yang bisa menolongku sekarang cuma kamu. Kin, please. Berapa jumlahnya, Ra? Tanya Kinan, meskipun ia takut mendengar jawabannya. Rara menyebutkan sebuah angka yang membuat perut Kinan melilit. Jumlahnya cukup untuk membeli sebuah apartemen tipe studio di pinggir Jakarta. Jumlah yang akan mengikat Kinan pada utang bank selama belasan tahun ke depan. Aku janji, Kin. Setelah spanya jalan, 6 bulan pertama pasti sudah bisa nutupin cicilannya. Ini investasi, Kin. Bukan cuma buat aku, tapi buat masa depan keluarga kita. Buat masa depan Mia juga. Bujuk Rara, menggunakan kartu andalannya, Mia. Kinan memejamkan matanya. Di benaknya, berkelebat semua pengorbanan yang pernah ia lakukan. Uang tabungannya untuk uang muka rumah yang ia relakan untuk modal bisnis Gilang yang pertama, yang akhirnya bangkrut dalam setahun. Bonus tahunannya yang selalu habis untuk menutupi utang kartu kredit ibunya yang hobi berbelanja online. Bahkan dana pensiunnya pernah ia cairkan sebagian untuk biaya renovasi rumah orang tua mereka. Karena Rara mengeluh rumah mereka sudah tampak kusam dan memalukan. Selama ini, ia selalu berkata, iya. Karena mereka keluarga. Karena ia menyayangi mereka. Karena ia pikir, itulah yang seharusnya dilakukan seorang anak dan adik. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dirinya patah. Ia lelah. Ia lelah menjadi jaring pengaman, menjadi sumber dana tak terbatas, menjadi sapi perah. Ia menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Seorang wanita berusia 32 tahun yang bekerja dari pagi sampai malam, yang tidak punya tabungan signifikan, yang menunda keinginannya sendiri untuk memiliki rumah, semua demi menopang gaya hidup keluarganya yang boros. Maaf, Ra, kata Kinan. Suaranya terdengar lebih kuat dari yang ia kira. Kali ini, aku tidak bisa. Hening. Keheningan yang panjang dan dingin di seberang telepon. Kinan bisa membayangkan ekspresi Rara. Dari panik, menjadi tidak percaya, lalu berubah menjadi amarah. Apa maksudmu tidak bisa? Desis Rara. Nadanya berubah tajam. Kamu punya uangnya. Aku tahu kamu baru dapat bonus besar. Ini bukan soal punya uang atau tidak, Ra. Ini soal prinsip. Aku tidak bisa menanggung risiko sebesar itu. Prinsip? Rara tertawa sinis. Prinsip apa? Prinsip egois? Setelah semua yang keluarga lakukan untukmu, begini balasanmu? Aku ini kakakmu, Kinan. Apa yang keluarga lakukan untukku? Batin Kinan getir. Yang ia ingat, ia yang selalu melakukan segalanya untuk mereka. Keputusanku sudah final, Ra. Aku tidak bisa, tegas Kinan. Panggilan itu berakhir dengan Rara membanting telepon. Dan sejak malam itu, dunianya berubah. Esok paginya, ia menemukan namanya sudah tidak ada lagi di grup WhatsApp, Keluarga Ceria. Sebuah notifikasi singkat yang terasa seperti surat pengusiran digital. Kemudian, undangan arisan keluarga bulanan tidak lagi datang. Saat Bunda Linda berulang tahun, mereka merayakannya di sebuah restoran mewah. Kinan tahu dari postingan Instagram Rara. Semua orang ada di sana, tersenyum ke kamera, dengan sebuah kursi kosong yang mencolok di meja. Kursinya. Ia mencoba menelepon ibunya, menanyakan apa yang terjadi. Ibunya menjawab dengan nada serba salah. Kamu tahu sendiri kakakmu seperti apa, Kin. Dia lagi sensitif. Kasih dia waktu. Kamu juga. Kenapa sih harus menolak permintaannya? Kan kasihan dia. Usahanya bisa gagal.
Tidak ada pembelaan. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaannya. Yang ada hanya penyalahan tersirat. Seolah kesalahannya adalah karena ia berani berkata, "Tidak," untuk pertama kalinya. Pengasingan itu terasa nyata dan menyakitkan. Ia merasa seperti hantu di dalam keluarganya sendiri. Ia ada, tapi tak dianggap. Keberadaannya hanya diakui saat mereka butuh sesuatu. Kinan mulai membuka kembali kotak-kotak kenangan, bukan kenangan indah, melainkan bukti-bukti finansial pengorbanannya. Ia ingat saat ia baru pertama kali bekerja, gajinya masih pas-pasan. Rara, yang saat itu masih kuliah, merengek ingin memasang kawat gigi agar terlihat lebih cantik. Orang tua mereka bilang tidak ada dana. Kinan, yang tidak tega melihat adiknya murung, menawarkan diri untuk membayarnya dengan cara mencicil. Selama 2 tahun, sebagian besar gajinya habis untuk membayar perawatan gigi kakaknya. Saat kawat giginya dilepas dan senyum Rara menjadi sempurna, yang Kinan dapatkan hanyalah ucapan, "Nah, gini kan aku jadi lebih pede." Tidak ada ucapan terima kasih yang tulus, tidak ada tawaran untuk mengganti uangnya. Lalu ada ayahnya, yang ingin sekali mengganti mobil tuanya. Kinan, yang baru saja mendapat promosi, memberikan sebagian besar uang bonusnya untuk membantu membayar uang muka mobil baru. Ayahnya senang bukan main. Tapi sebulan kemudian, mobil itu lebih sering dipakai oleh Rara dan Gilang untuk jalan-jalan di akhir pekan. Sementara Kinan masih harus berdesakan di kereta komuter setiap hari. Setiap kenangan terasa seperti sayatan baru di hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak hidup dalam sebuah keluarga. Ia hidup dalam sebuah sistem transaksional di mana ia adalah satu-satunya pihak yang terus memberi, dan yang lain hanya menerima. Penolakannya 3 bulan lalu bukanlah penyebab keretakan ini. Itu hanyalah palu yang menghancurkan fasad tipis yang selama ini menutupi retakan yang sudah ada sejak lama. Keretakan yang disebabkan oleh keserakahan, egoisme, dan cinta yang bersyarat. Minggu-minggu setelah pengasingan itu berlalu dalam kabut yang aneh. Kinan menjalani hari-harinya seperti robot. Bangun pagi, pergi bekerja, pulang larut malam, makan malam sendirian di depan televisi, lalu tidur. Apartemennya yang dulu menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti sel isolasi. Keheningan terasa begitu pekat, begitu memekakan telinga. Ia merindukan hal-hal kecil yang dulu ia benci. Ia rindu suara cerewet ibunya di telepon yang menanyakan hal-hal sepele. Ia rindu pesan singkat dari Rara yang berisi permintaan aneh dan mendadak. Ia bahkan rindu omelan ayahnya tentang politik yang tidak ia mengerti. Ia merindukan kebisingan itu, karena kebisingan itu adalah bukti bahwa ia adalah bagian dari sesuatu. Sekarang, yang ada hanya sunyi. Setiap kali ponselnya berbunyi, sebagian kecil dari dirinya berharap itu adalah mereka. Sebuah pesan permintaan maaf. Sebuah telepon yang mengatakan semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi telepon dan pesan yang masuk selalu dari rekan kerja, teman, atau penawaran kartu kredit. Setiap malam, ia akan membuka Instagram dan melihat kehidupan keluarganya berjalan tanpanya. Foto Rara dan Gilang makan malam di restoran baru yang mewah. Video Bunda Linda dan Ayah Tomo bermain dengan Mia di taman. Mereka semua tersenyum, bahagia. Seolah tidak ada lubang menganga di formasi keluarga mereka. Seolah ia tidak pernah ada. Rasa sakit itu perlahan mulai bercampur dengan keraguan. Mungkin memang ia yang salah. Mungkin ia terlalu egois, terlalu perhitungan. Mungkin seharusnya ia menyetujui saja permintaan Rara. Bukankah itu gunanya keluarga? Untuk saling menolong tanpa pamrih? Pikiran-pikiran itu menggerogotinya di malam hari. Membuatnya terjaga sambil menatap langit-langit kamarnya yang kosong. Ia merasa kecil, sendirian, dan salah. Lalu, pada suatu hari Sabtu sore, saat ia sedang melipat pakaian sambil menonton film yang tidak benar-benar ia perhatikan, sebuah notifikasi pesan singkat muncul di layar ponselnya. Dari Rara. Jantungnya berdebar kencang. Ini dia. Inilah saatnya. Mungkin Rara akhirnya sadar.
Mungkin ia ingin berdamai. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka pesan itu. Pesan itu singkat, dan Kinan langsung tahu, pesan itu salah kirim. Pesan itu jelas ditujukan untuk Bunda Linda. Bunda, nggak usah khawatir. Nanti aku sama Gilang cari jalan lain. Si sapi perah tanpa tulang itu lagi ngambek aja. Nanti juga luluh kalau kita butuh lagi. Kinan membaca kalimat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Ponsel itu meluncur dari genggamannya. Jatuh ke tumpukan pakaian yang lembut tanpa suara. Tapi di dalam kepalanya, kalimat itu meledak seperti bom. Setiap kata menusuknya seperti belati berkarat. Si sapi perah tanpa tulang. Sapi perah. Seekor hewan ternak yang fungsinya hanya satu. Untuk diperah, untuk diambil susunya, untuk dieksploitasi sampai kering. Seekor makhluk yang tidak punya kehendak, yang hanya ada untuk memberi. Begitukah mereka melihatnya? Bukan sebagai Kinan, bukan sebagai adik, bukan sebagai anak. Hanya sebagai sumber daya. Tanpa tulang. Spineless. Tidak punya pendirian. Tidak punya keberanian untuk berkata tidak. Julukan itu lebih menyakitkan karena ada kebenarannya. Selama ini ia memang tidak punya tulang. Ia membiarkan mereka menginjak-injaknya. Memanfaatkan kebaikannya, menguras energinya, semua atas nama cinta dan keluarga. Dan saat ia akhirnya mencoba menumbuhkan tulang punggungnya, saat ia akhirnya berkata tidak, mereka tidak melihatnya sebagai sebuah sikap. Mereka hanya melihatnya sebagai seekor hewan ternak yang sedang ngambek. Sebuah gangguan sementara sebelum ia kembali patuh dan bisa diperah lagi. Nanti juga luluh kalau kita butuh lagi. Kalimat terakhir itu adalah paku di peti matinya. Tidak ada penyesalan dalam kata-kata itu. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya keyakinan arogan bahwa ia akan kembali. Bahwa kebodohannya, kelunakannya, pada akhirnya akan menang. Dan ia akan datang merangkak kembali ke peran yang sudah mereka siapkan untuknya. Mereka tidak hanya menghinanya. Mereka meremehkannya sampai ke tulang sumsum. Sesuatu di dalam diri Kinan pecah. Bukan lagi retak, tapi hancur berkeping-keping. Air mata yang selama ini ia tahan, yang ia kira sudah kering, kini mengalir deras tanpa bisa dibendung. Isak tangisnya keluar dari dadanya seperti raungan binatang yang terluka. Ia memeluk bantal, membenamkan wajahnya, dan menangis sejadi-jadinya. Ia menangisi kebodohannya selama bertahun-tahun. Ia menangisi cinta tulusnya yang dibalas dengan racun. Ia menangisi dirinya sendiri, gadis kecil yang selalu berusaha menjadi anak dan adik yang baik, yang ternyata di mata keluarganya sendiri tidak lebih berharga dari seekor sapi. Setelah tangisnya mereda, yang tersisa bukanlah rasa sakit. Yang tersisa adalah amarah. Amarah yang dingin, jernih, dan fokus. Amarah yang tidak meledak-ledak, melainkan membara seperti baja yang ditempa. Mereka telah menarik garis perang. Mereka telah menunjukkan wajah mereka yang sesungguhnya. Dan Kinan tidak akan lagi menjadi korban yang pasrah. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meraih ponselnya dan menekan nomor cepat. Dimas. Bisiknya saat panggilannya tersambung. Suaranya serak. Aku butuh bantuanmu. Dimas tiba 30 menit kemudian. Membawa sekotak martabak manis dan wajah penuh kekhawatiran. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya duduk di samping Kinan di sofa, membiarkannya menceritakan semuanya sambil menunjukkan pesan singkat di layar ponselnya. Dimas membaca pesan itu. Wajahnya mengeras. Ia meletakkan ponsel itu, lalu menatap sahabatnya dengan tatapan yang tajam. Aku sudah bilang dari dulu, Kin. Mereka itu parasit. Tapi aku tidak pernah menyangka mereka bisa seketerlaluan ini. Aku bodoh. Dim. Aku bodoh sekali. Isak Kinan. Kamu tidak bodoh, sahut Dimas tegas. Kamu terlalu baik. Dan mereka mengeksploitasi kebaikanmu. Tapi ini sudah cukup. Ini harus berhenti sekarang. Dimas berdiri,
berjalan mondar-mandir di ruang tamu kecil itu. Ia tampak seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Dengar, Qin. Rasa sakit dan amarahmu sekarang ini adalah bahan bakar. Jangan sia-siakan itu dengan hanya menangis. Kita harus mengubahnya menjadi sesuatu yang nyata. Menjadi amunisi. Qinan menatapnya. Matanya masih bengkak. Amunisi untuk apa? Untuk kebebasanmu, jawab Dimas. Mereka sudah menyebutmu sapi perah. Baik. Sekarang, saatnya sapi perah ini menunjukkan pembukuannya. Tunjukkan pada mereka berapa harga susu yang sudah mereka perah selama ini. Maksudmu? Kumpulkan semuanya, Qin, kata Dimas. Matanya berkilat. Setiap bukti transfer yang pernah kamu kirim. Setiap tagihan kartu kredit mereka yang kamu lunasi. Setiap kwitansi. Gali semuanya dari rekening koran lamamu. Dari emailmu. Jangan ada yang terlewat 1 rupiah pun. Susun semuanya dengan rapi. Buat daftarnya. Hitung totalnya. Gagasan itu membuat Qinan tercengang. Selama ini, ia memberi tanpa pernah menghitung. Ia menganggapnya sebagai kewajiban, sebagai tanda cinta. Mengubahnya menjadi angka-angka terasa salah. Untuk apa, Dim? Aku tidak mungkin menagihnya kembali, kata Qinan lirih. Ini bukan soal menagih, jelas Dimas. Suaranya penuh keyakinan. Ini soal kekuatan. Ini soal bukti. Saat mereka mencoba menarikmu kembali, saat mereka menuduhmu egois dan tidak tahu balas budi, kamu punya buktinya. Kamu bisa meletakkan bukti itu di depan wajah mereka dan berkata, inilah balas budiku. Sekarang, biarkan aku pergi. Dokumen tidak bisa dibantah. Qin, angka tidak berbohong. Qinan menatap sahabatnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, kabut di kepalanya mulai sirna. Ia melihat secercah cahaya. Sebuah jalan keluar. Apa yang dikatakan Dimas masuk akal. Ia tidak bisa melawan manipulasi emosional mereka dengan emosi lagi. Ia harus melawannya dengan fakta. Dengan data yang dingin dan tak terbantahkan. Ia menghapus sisa air matanya dengan punggung tangannya. Baik, katanya. Suaranya kini terdengar mantap. Tunjukkan padaku caranya. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka mengubah meja makan Qinan menjadi pusat komando. Dimas membantunya mengakses rekening koran online dari tahun-tahun yang lalu. Mereka membuat sebuah spreadsheet baru, sebuah buku besar dari kebaikan Qinan yang dimanfaatkan. Kolom-kolom kosong itu menunggu untuk diisi, seperti sebuah kanvas kosong yang akan melukiskan potret pengkhianatan yang sebenarnya. Rasa sakit Qinan belum hilang, tapi kini rasa sakit itu punya tujuan. Ia tidak lagi hanya sekadar korban. Ia sedang menjadi seorang akuntan forensik bagi hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Qinan hidup dalam 2 dunia. Di siang hari, ia adalah seorang manajer proyek yang efisien dan profesional, memimpin rapat dan menangani klien dengan senyum yang terkendali. Tapi di malam hari, apartemennya berubah menjadi arsip nasional pribadinya. Ia menjadi seorang arkeolog yang menggali reruntuhan masa lalunya, mencari artefak-artefak berupa bukti transaksi dan tagihan. Ia memulai dengan yang paling mudah. Rekening koran online dari 5 tahun terakhir. Ia mengunduh setiap laporan bulanan. Matanya menelusuri baris demi baris transaksi. Setiap transfer ke rekening Rara, Gilang, atau ibunya ia tandai dengan warna merah. Jumlahnya begitu sering, begitu rutin, sehingga Qinan sendiri terkejut. Ada transfer bulanan yang ia kirimkan ke ibunya dengan dalih, uang jajan, yang ternyata jumlahnya cukup untuk membayar cicilan sebuah mobil LCGC. Ada transfer-transfer besar ke rekening Rara setiap kali ada kebutuhan mendadak. Ada juga beberapa kali transfer ke Gilang untuk modal usaha yang tak pernah jelas hasilnya. Lalu ia beralih ke arsip emailnya. Ia mengetik nama Rara di kolom pencarian, dan ratusan email muncul. Sebagian besar berisi permintaan.
Kin, tolong transferin buat bayar SPP Mia. Aku lagi nggak pegang cash. Kin, kartu kreditku limit. Bisa tolong bayarin tiket pesawat ini dulu nggak? Nanti aku ganti. Kin, laptopku rusak. Butuh beli baru buat kerja, tapi dananya belum ada. Kinan membaca ulang email-email itu, dan merasakan kembali perasaan tidak enak yang selalu ia rasakan setiap kali membukanya. Perasaan tertekan untuk berkata, "Iya. Janji, nanti aku ganti." Itu, tentu saja, tidak pernah ditepati. Ia menyimpan setiap email itu dalam format PDF, memasukkannya ke dalam folder khusus di laptopnya. Pekerjaan yang paling sulit adalah membongkar kardus-kardus tua yang ia simpan di atas lemari. Kardus-kardus itu berisi dokumen dari masa-masa awal ia bekerja. Bau kertas tua dan debu menyergap hidungnya saat ia membukanya. Di dalamnya, ia menemukan harta karun yang menyakitkan, tagihan-tagihan kartu kredit lamanya, kwitansi-kwitansi pembayaran yang sudah menguning. Ia menemukan slip pembayaran lunas untuk kawat gigi Rara, lebih dari 10 tahun yang lalu. Ia menatap kertas kecil itu, mengingat betapa bahagianya ia saat itu, melihat senyum kakaknya yang akhirnya rapi. Kebahagiaan itu kini terasa seperti kebodohan. Ia menemukan bukti pembayaran uang muka mobil untuk ayahnya. Ia menemukan tagihan kartu kreditnya yang membengkak karena ia meminjamkannya pada ibunya, yang kemudian menggunakannya untuk membeli perabotan baru dan tas-tas mahal secara online. Setiap lembar kertas adalah sebuah cerita, sebuah episode di mana ia memainkan peran pahlawan yang naif. Setiap malam, ia memasukkan temuannya ke dalam spreadsheet yang ia buat bersama Dimas. Kolom demi kolom terisi tanggal, keterangan, jumlah, dan untuk siapa uang itu diberikan. Spreadsheet itu tumbuh semakin panjang, seperti seekor ular yang menakutkan. Melihat semua pengorbanannya terkumpul dalam satu layar terasa surreal. Di luar sana, ia dikenal sebagai wanita karir yang mandiri dan mungkin sedikit terlalu hemat. Tidak ada yang tahu bahwa sebagian besar penghasilannya dialirkan untuk menopang sebuah kerajaan kecil yang dibangun di atas kebaikannya. Ia bekerja dengan metodis, tanpa emosi. Ia mematikan perasaannya, fokus hanya pada angka. Jika ia berhenti untuk meresapi setiap pengkhianatan di balik angka-angka itu, ia tahu ia akan hancur. Jadi ia terus bekerja, seperti mesin, mengumpulkan data, menyusun fakta. Terkadang, di tengah tumpukan kertas, ia menemukan sebuah foto lama. Sebuah foto lebaran 5 tahun lalu, di mana ia, Rara, dan ibunya tertawa sambil berpelukan. Di foto itu, mereka tampak seperti keluarga yang sempurna. Kinan akan menatap foto itu sejenak. Dadanya terasa sesak. Ia merindukan ilusi itu. Ilusi bahwa mereka adalah keluarga yang saling menyayangi. Tapi kemudian matanya akan kembali ke spreadsheet, ke angka-angka yang dingin dan keras, dan ia tahu bahwa ilusi itu sudah lama mati. Setelah 2 minggu bekerja tanpa lelah setiap malam dan akhir pekan, akhirnya selesai. Semua data sudah terkumpul. Semua bukti sudah tersusun rapi dalam folder-folder digital dan satu map coklat tebal. Dengan tangan gemetar, ia menggerakkan kursornya ke bagian bawah kolom, jumlah, di spreadsheet-nya. Ia mengklik sel kosong itu, lalu menekan tombol, auto zoom. Sebuah angka muncul. 854.200.000 rupiah. 854.200.000 rupiah. Kinan menatap angka itu, tidak berkedip. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tahu jumlahnya besar, tapi ia tidak pernah membayangkan akan sebesar ini. Angka itu seolah melompat dari layar, menamparnya dengan keras. Angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah 10 tahun hidupnya. Itu adalah harga dari sebuah rumah yang tidak pernah ia beli. Itu adalah biaya dari sekolah pasca sarjana di luar negeri yang selalu ia impikan tapi tak pernah ia kejar. Itu adalah nilai dari ratusan akhir pekan yang ia habiskan untuk bekerja lembur, sementara mereka berlibur dengan uangnya. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, merasa lemas seketika.
Semua energi yang mendorongnya selama 2 minggu terakhir seolah terkuras habis. Yang tersisa hanyalah pemahaman yang brutal dan menyakitkan. Ini bukan lagi soal kakak yang meminta tolong pada adiknya, atau anak yang berbakti pada orang tuanya. Ini adalah eksploitasi finansial sistematis dalam skala besar. Ia menatap map coklat tebal di atas meja. Map itu kini terasa sangat berat. Di dalamnya bukan hanya ada kertas, tapi juga ada harga dari kebebasannya. Dimas benar. Ini bukan soal menagih utang. Ini adalah tiket keluarnya. Ini adalah pernyataannya. Ini adalah tulang punggungnya yang terbuat dari kertas, namun lebih kuat dari baja. Ia tidak akan lagi menjadi sapi perah tanpa tulang. Ia punya pembukuannya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, akan tiba waktunya untuk presentasi. Setelah spreadsheet itu selesai, Kinan tidak langsung merasa lega. Sebaliknya, ia merasa gelisah. Angka-angka itu, bukti-bukti itu, terasa seperti bom waktu yang ia simpan di apartemennya. Ia menghabiskan beberapa malam berikutnya hanya untuk meninjau ulang semua dokumen, memastikan tidak ada yang salah, tidak ada yang terlewat. Ia menyusunnya secara kronologis di dalam map coklat tebal itu, memisahkan setiap tahun dengan pembatas kertas warna-warni. Pekerjaan itu memberinya sesuatu untuk dilakukan, mengalihkan pikirannya dari beratnya keputusan yang harus ia ambil. Pada suatu malam Rabu, saat sedang melakukan pengecekan terakhir, matanya terpaku pada selembar tagihan kartu kredit dari 2 tahun yang lalu. Tagihan itu untuk bulan April, bulan di mana Rara pergi ke Bali. Kinan ingat betul kejadian itu. Rara meneleponnya dengan panik, hampir menangis, mengatakan bahwa ada sebuah konferensi bisnis pariwisata yang sangat penting dan mendadak di Seminyak. Ia bilang, ini adalah kesempatan emas untuk membangun jaringan demi proyek spanya, tapi ia sama sekali tidak punya dana untuk pergi. Kinan, seperti biasa, luluh. Ia melihatnya sebagai investasi untuk masa depan kakaknya. Ia tidak hanya mentransfer uang untuk tiket pesawat, tapi juga memberikan nomor kartu kreditnya untuk pemesanan hotel. Pesan saja yang bagus, Rah. Biar kamu nyaman dan bisa fokus, katanya waktu itu. Ia ingat merasa sedikit bangga bisa membantu kakaknya mengejar mimpinya. Kini, sambil menatap tagihan itu di bawah cahaya lampu belajarnya yang temaram, sebuah kejanggalan kecil yang dulu ia abaikan, kini terlihat begitu jelas. Nama hotelnya adalah sebuah resor villa mewah yang terkenal dengan paket-paket romantisnya, bukan hotel bisnis yang biasa dipakai untuk konferensi. Dan jumlah tagihannya, untuk 3 malam, terasa sangat besar untuk satu orang. Rasa penasaran menggerogotinya. Ia membuka laptopnya, mencari email lama dari bank yang berisi rincian tagihan tersebut. Ia menemukannya. Jarinya menggulir ke bawah, melewati biaya kamar dan pajak, lalu berhenti pada 2 baris yang membuat jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. In-room dining service, PEX, 2, Couples Romantic Spa KG. 2 orang. Paket spa untuk pasangan. Otak Kinan langsung bekerja. Gil, pasti Gilang ikut. Tapi kenapa Rara berbohong? Bilang dia pergi sendirian untuk urusan bisnis? Kinan mencoba mengingat-ingat. Ia sangat yakin. Saat itu Gilang sedang ada proyek besar di Kalimantan. Ia bahkan ingat ibunya sempat mengeluh di telepon. Kasihan si Rara, lagi repot ngurusin spa. Gilang malah harus ke Kalimantan berbulan-bulan. Jadi, Gilang tidak mungkin ada di Bali saat itu. Lalu dengan siapa Rara pergi? Seorang teman? Mungkin saja. Tapi kenapa harus berbohong? Dan kenapa memesan paket pasangan romantis? Firasat buruk mulai merayap di benaknya. Ini bukan lagi sekadar soal uang yang ia keluarkan. Ini terasa seperti sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya istilah saja. Mungkin hotel itu salah mencatat. Ia mencoba mencari pembenaran, karena sebagian kecil dari dirinya masih ingin percaya pada kebaikan kakaknya. Tapi rasa penasaran itu seperti gatal yang tidak bisa digaruk. Ia harus tahu.
Ia menatap jam di dinding. Sudah hampir pukul 11 malam. Ia mengambil ponselnya, ragu-ragu sejenak, lalu mencari nomor telepon resor di Bali itu di internet. Jarinya berhenti di atas tombol panggil. Apa yang akan ia katakan? Menanyakan catatan tamu dari 2 tahun lalu adalah permintaan yang aneh. Lalu sebuah ide muncul. Ia akan menyamar. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan tombol panggil, dan mencoba membuat suaranya terdengar profesional dan efisien. Panggilan itu dijawab dengan sapaan ramah dari resepsionis hotel. "Selamat malam, saya Kinan, asisten pribadi dari Ibu Rachel Sanjaya," katanya. Suaranya terdengar lebih meyakinkan dari yang ia duga. "Maaf mengganggu selarut ini. Saya hanya ingin melakukan konfirmasi singkat. Ibu Rachel pernah menginap di tempat Anda sekitar 2 tahun yang lalu, di bulan April. Beliau merasa ada sebuah anting berlian miliknya yang tertinggal di kamar, dan baru teringat sekarang. Apakah mungkin untuk mengecek catatan, barang hilang dan ditemukan, dari periode tersebut?" Ini adalah kebohongan yang rumit, tapi terdengar cukup masuk akal. "Tentu, Bu. Bisa dibantu dengan tanggal persisnya?" tanya resepsionis itu dengan sabar. Kinan memberikan tanggal yang tertera di tagihan kartu kreditnya. Ia bisa mendengar suara ketikan keyboard di seberang sana. "Baik. Reservasi atas nama Rachel Sanjaya. Check-in tanggal 14 April. Check-out tanggal 17 April. "Betul, Bu." "Betul sekali," jawab Kinan. Jantungnya berdebar kencang. "Mohon maaf, Bu. Setelah saya periksa di catatan kami, tidak ada laporan penemuan barang berharga di kamar tersebut pada periode itu." "Oh, begitu ya," kata Kinan, mencoba terdengar kecewa. "Sayang sekali. Untuk memastikan saja, beliau waktu itu menginap di kamar tipe apa ya? Supaya saya bisa memberikan informasi yang lebih detail pada Ibu Rachel." "Beliau menginap di tipe Grand Lux Suite dengan kolam renang pribadi, Bu." "Baik. Dan reservasi itu untuk 1 orang saja, kan ya, Mbak?" "Untuk keperluan bisnis," pancing Kinan. Ini adalah pertanyaan intinya. Ada jeda sejenak saat resepsionis itu kembali memeriksa sistem. Sebentar saya cek detailnya." "Oh. Di sistem kami tercatat reservasi untuk 2 orang, Bu. Untuk kamar tipe itu memang biasanya untuk 2 orang. Tenggorokan Kinan terasa kering. "Oh, begitu. Mungkin saya yang salah catat. Boleh saya tahu nama tamu kedua yang terdaftar? Hanya untuk kelengkapan data saya." "Tentu. Reservasi ini atas nama Ibu Rachel Sanjaya dan Nona Jelita." "Jelita." Nama itu terdengar asing. Nama yang indah, hampir puitis. Nama yang sama sekali tidak Kinan kenali. Bukan nama teman Rara, bukan nama sepupu, bukan siapa-siapa. "Jelita?" ulang Kinan, memastikan ia tidak salah dengar. "Betul, Bu. Ika." "Baik. Terima kasih banyak atas informasinya, Mbak." "Selamat malam," kata Kinan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ia menutup telepon dan meletakkannya di meja. Ruangan itu terasa sunyi senyap. Nama, Jelita, seolah bergema di kepalanya. Siapa Jelita? Kenapa Rara pergi berlibur dengannya menggunakan uang Kinan? Sambil berbohong bahwa itu adalah perjalanan bisnis? Kenapa mereka memesan paket spa untuk pasangan? Seketika, semua potongan puzzle yang aneh mulai menyatu dalam sebuah gambaran yang mengerikan. Kebohongan Rara, kerahasiaannya, Gilang yang sering, dinas luar kota. Pertanyaan itu kini bukan lagi sekadar soal uang. Ini adalah tentang pengkhianatan dalam level yang sama sekali berbeda. Keluarganya tidak hanya memanfaatkannya secara finansial. Mereka telah menyeretnya, tanpa ia sadari, ke dalam jaring kebohongan mereka yang rumit dan kotor. Uangnya, uang hasil kerja kerasnya, telah digunakan untuk mendanai rahasia kelam mereka. Ia menatap map coklat di mejanya. Map itu kini bukan lagi sekadar laporan keuangan.
Map itu adalah kotak Pandora. Dan ia baru saja menemukan kunci untuk membukanya. Rasa lelah yang luar biasa menjalari tubuhnya. Ia tidak lagi yang bisa mengabulkan itu. Hati Kinan mencelos. Tapi, lanjut pengacara itu, Anda bisa memutuskan semua tali yang mengikat Anda secara perdata dan finansial. Anda bisa membuat surat pernyataan yang tegas, mencabut semua surat kuasa yang mungkin pernah Anda tanda tangani, mengganti nama Anda sebagai kontak darurat di semua institusi, dan yang terpenting, membangun batasan yang sangat kuat. Dokumen-dokumen yang Anda kumpulkan ini, katanya sambil menepuk map coklat itu, adalah senjata utama Anda. Bukan untuk menuntut mereka di pengadilan, karena akan sulit sekali membuktikan adanya paksaan. Tapi sebagai perisai. Sebagai bukti tak terbantahkan saat mereka mencoba memutarbalikkan narasi dan membuat Anda terlihat seperti anak durhaka. Perkataan Bu Mira memberinya kekuatan. Ia tidak sendirian dalam hal ini. Ada jalur hukum. Ada cara-cara konkret untuk melindungi dirinya. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya membahas langkah-langkah praktis yang harus ia ambil. Kinan merasa bebannya sedikit terangkat. Ia punya rencana. Seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, sebuah paket datang ke apartemennya. Paket itu ditinggalkan di pos satpam. Di dalamnya ada 3 meter kain sutra berwarna biru sage, dan secari kertas dari tulisan tangan ibunya. Jahit ya, nak. Seragam keluarga untuk Lebaran. Ini adalah sebuah tes. Sebuah undangan terselubung. Sebuah upaya untuk menariknya kembali ke dalam lingkaran. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Kinan menatap kain lembut itu. Kinan yang lama akan segera membawanya ke penjahit langganannya. Merasa terharu karena masih dianggap. Tapi Kinan yang sekarang melihatnya sebagai apa adanya. Sebuah manipulasi. Namun, ia tidak membuang kain itu. Sebaliknya, ia membawanya ke penjahit dan meminta dibuatkan sebuah gamis sederhana. Ia akan datang ke perayaan Idul Fitri itu. Ia akan mengenakan seragam mereka. Ia akan memainkan permainan mereka. Untuk terakhir kalinya. Tapi dengan aturannya sendiri. Malam takbiran tiba. Kinan mengemudikan mobilnya perlahan. Menyusuri jalanan Jakarta yang lebih lengang dari biasanya. Gema takbir dari pengeras suara masjid terdengar di mana-mana. Menciptakan suasana yang seharusnya damai dan syahdu. Tapi di dalam hatinya, ada badai. Ia memarkir mobilnya beberapa rumah dari kediaman orang tuanya. Ia belum siap untuk masuk. Dari kejauhan, ia bisa melihat rumah itu terang benderang. Tawa dan bayangan orang-orang terlihat dari jendela besarnya. Mereka sudah berkumpul. Mereka sedang merayakan. Tanpa dirinya. Ia meraih ponselnya, membuka galeri foto. Jarinya berhenti pada sebuah foto yang diambil tahun lalu. Foto dirinya sedang menggendong Mia di punggungnya di sebuah taman bermain. Di foto itu, mereka berdua tertawa begitu lepas, begitu bahagia. Mia, dengan gigi depannya yang baru tanggal, memeluk lehernya erat. Mia, keponakannya yang polos. Satu-satunya manusia di keluarga itu yang mencintainya tanpa syarat, tanpa motif tersembunyi. Ia ingat saat Mia lahir. Ia adalah orang pertama setelah Gilang yang menggendongnya. Ia berjanji pada bayi mungil itu bahwa ia akan selalu melindunginya. Selama ini, Mia adalah alasannya bertahan. Setiap kali ia ingin marah, setiap kali ia ingin memberontak, bayangan wajah Mia akan muncul. Ia tidak ingin Mia tumbuh dalam keluarga yang pecah. Ia menelan semua rasa sakitnya demi Mia. Rara dan ibunya tahu itu. Mereka sering menggunakan Mia sebagai senjata. Kin, tolongin dong. Kasihan Mia kalau sampai nggak bisa ikut study tour. Kin, beliin mainan ini ya buat Mia. Bunda lagi nggak ada uang. Dan Kinan selalu luluh. Ia rela melakukan apa saja agar gadis kecil itu bahagia. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menyandarkan kepalanya di kemudi. Ia akhirnya mengerti. Inilah harga dari kebebasannya. Untuk melepaskan diri dari Rara, Gilang, Bunda Linda,
Dan ayah Tomo, ia juga harus melepaskan Mia. Ia tidak akan bisa lagi datang setiap akhir pekan untuk mengajaknya bermain. Ia tidak akan lagi bisa menemaninya membuat kue atau membacakan dongeng sebelum tidur. Ia akan menjadi tante yang jahat di mata Mia, seorang figur asing yang tiba-tiba menghilang dari hidupnya. Keluarganya pasti akan memastikan itu. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya. Ini adalah pilihan yang paling kejam. Memilih antara kewarasannya sendiri dan hubungannya dengan satu-satunya sumber kebahagiaan tulus dalam keluarga itu. Ia menangis dalam diam di dalam mobilnya yang gelap, diiringi oleh gema takbir. Ia menangisi hilangnya sebuah hubungan yang bahkan belum benar-benar berakhir. Ia berduka untuk tawa yang tak akan lagi ia dengar, untuk pelukan yang tak akan lagi ia rasakan. Namun, di tengah isak tangisnya, sebuah kesadaran yang jernih muncul. Bagaimana ia bisa melindungi Mia jika ia sendiri hancur? Bagaimana ia bisa menjadi contoh yang baik bagi Mia jika ia membiarkan dirinya terus-menerus diinjak-injak? Dengan bertahan, ia hanya akan mengajarkan Mia bahwa cinta itu bersyarat, bahwa keluarga adalah tentang pengorbanan sepihak. Itu bukan warisan yang ingin ia tinggalkan untuk keponakannya. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia mengangkat kepalanya, menghapus air matanya dengan punggung tangannya. Tangisnya berhenti. Yang tersisa adalah sebuah resolusi yang dingin dan menyakitkan. Ia menatap foto Mia sekali lagi, lalu berbisik lirih di keheningan mobilnya. "Maafkan tante, sayang." Ia mengunci ponselnya, meletakkannya di dalam tas. Tangannya meraih map coklat tebal di kursi penumpang. Map itu terasa berat, penuh dengan angka, bukti, dan kebenaran yang pahit. Ia menarik napas dalam-dalam, membuka pintu mobil, dan melangkah keluar. Ia berjalan tegap menuju rumah itu, menuju pusat badai, dengan langkah yang mantap. Perayaan Idul Fitri keluarga Sanjaya akan segera dimulai. Dan ia datang untuk mengakhirinya. Ruang makan itu terasa menyusut, seolah dindingnya perlahan merapat. Hening yang tadinya hanya tegang, kini terasa berat dan mematikan. Map coklat itu tergeletak di tengah meja seperti sebuah artefak misterius yang tak seorang pun berani sentuh. Aroma opor dan rendang yang mulai mendingin terasa aneh, tidak lagi membangkitkan selera, melainkan membuat mual. Di kejauhan, suara takbir masih terdengar. Sebuah lantunan suci yang kontras dengan suasana profan di dalam rumah ini. Kinan tetap berdiri, tenang dan menunggu. Ia sudah melemparkan umpannya. Sekarang ia hanya perlu melihat siapa yang akan menyambarnya lebih dulu. Gilang yang pertama kali memecah keheningan. Ia tertawa. Sebuah tawa kering dan dipaksakan yang tidak sampai ke matanya. "Apa ini?" tanyanya dengan nada meremehkan. Menunjuk map itu dengan dagunya. "Laporan keuangan? Kamu mau menagih utang di hari Lebaran, Kin? Serius? Aku tidak tahu kalau kamu selucu ini." Rara ikut tersenyum sinis, mengambil isyarat dari suaminya. "Sudah, Kin. Jangan kekanak-kanakan. Kalau kamu marah, bicaralah baik-baik. Tidak perlu pakai drama seperti ini." "Aku tidak sedang melucu," jawab Kinan. Suaranya datar. "Dan aku sudah selesai bicara baik-baik. Sekarang saatnya kita bicara dengan data." Gilang mendengus. Dengan gerakan cepat dan arogan, ia merebut map itu dari meja. "Baiklah, mari kita lihat. Seberapa banyak memangnya investasi kamu di keluarga ini?" Ia membukanya dengan kasar. Senyum di wajahnya langsung lenyap saat ia melihat halaman pertama. Bukan sekadar daftar acak-acakan, melainkan sebuah laporan yang disusun rapi, lengkap dengan kop surat sederhana yang Kinan buat sendiri. Laporan investasi finansial, Kinan Sanjaya untuk keluarga Sanjaya, periode 2015-2025. Mata Gilang bergerak cepat, membaca baris pertama. 1. Biaya pemasangan kawat gigi, Rara Sanjaya. 12 juta rupiah. Ia membacanya dengan suara pelan, lebih untuk dirinya sendiri, seolah tidak percaya.
Ia membalik halaman. Matanya semakin melebar. 2. Pelunasan kartu kredit. Linda Sanjaya. Rp28.500.000. Gilang, apa-apaan itu? Tanya Rara, mencoba merebut map itu dari tangan suaminya. Tunggu, desis Gilang, menahan tangan Rara tanpa mengalihkan pandangannya dari kertas-kertas itu. Ia terus membalik halaman demi halaman. Wajahnya yang tadinya angkuh, kini berubah menjadi pucat pasi. Setiap halaman adalah tamparan baru. Uang muka mobil ayah Tomo. Biaya SPP tahunan Mia yang tak pernah diganti. Tiket liburan keluarga ke Singapura 3 tahun lalu. Bahkan ada catatan kecil untuk dana darurat. Saat Gilang di PHK dari pekerjaan lamanya. Sebuah fakta yang mereka sembunyikan dari keluarga besar. Bunda Linda mulai gelisah di kursinya. Gilang, ada apa sebenarnya? Kinan, apa maksud semua ini? Gilang tidak menjawab. Ia sampai pada sebuah halaman yang merinci sebuah transaksi besar. Ia membacanya dengan suara yang lebih keras. Penuh rasa tak percaya. Investasi modal awal, Gilang Creative Hub. Rp120 juta. Semua mata kini tertuju padanya. Lalu beralih ke Kinan. Kinan hanya menatap mereka dengan tenang. Akhirnya, Gilang sampai di halaman terakhir. Halaman rekapitulasi. Di sana, di bagian paling bawah, tertera sebuah angka yang dicetak tebal. Ia menatap angka itu begitu lama. Sampai-sampai Kinan berpikir Gilang mungkin berhenti bernapas. Keheningan yang pekat kembali menyelimuti ruangan. Rara, yang sudah tidak sabar, akhirnya berhasil merebut map itu dari tangan Gilang yang terkulai lemas. Ia melihat angka final itu, dan mulutnya ternganga. Ini tidak mungkin, bisiknya. Apa yang tidak mungkin? Tanya Bunda Linda, suaranya bergetar. Rara tidak mampu menjawab. Gilang yang akhirnya bersuara. Matanya menatap kosong ke taplak meja. Rp854.200.000. Angka itu terdengar begitu absurd, begitu besar, sehingga butuh beberapa detik bagi Bunda Linda dan Ayah Tomo untuk memprosesnya. Ayah Tomo akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh kebingungan dan keterkejutan. Bunda Linda menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya membelalak ngeri. Ini semua bohong. Pekik Rara akhirnya. Suaranya melengking. Fitnah. Kamu pasti mengada-ada. Kamu mengarang angka-angka ini untuk membuat kami terlihat jahat. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Kinan. Bohong, katamu, Ra. Dengan gerakan yang lambat dan terukur, ia mengeluarkan ponselnya dari saku gamisnya. Ia membuka sebuah tangkapan layar. Ia tidak perlu memperbesarnya. Ia berjalan mendekati meja, melewati kursi Gilang, dan berhenti di samping ibunya. Ia menyodorkan layar ponsel itu ke depan wajah Bunda Linda. Kalau begitu, tolong jelaskan pesan ini, Bun. Katanya, suaranya tetap tenang, namun mengandung ketajaman yang menusuk. Ini pesan dari Rara, yang salah kirim ke aku sebulan yang lalu. Tolong bacakan julukan yang dia berikan untuk anakmu sendiri. Bunda Linda menatap layar itu. Matanya menyipit, lalu membelalak. Ia melihat kata-kata itu dengan jelas. Si sapi perah tanpa tulang. Wajahnya memucat. Ia mundur sedikit. Seolah layar ponsel itu adalah sesuatu yang menjijikan. Ia tidak sanggup menatap mata Kinan. Aku. Bunda Linda tergagap. Tidak mampu merangkai kata. Kinan menarik kembali ponselnya. Ia tidak perlu menunggu jawaban. Ekspresi ibunya sudah menjadi jawaban yang lebih dari cukup. Ia kemudian beralih ke Gilang dan Rara, yang kini menatapnya dengan campuran antara amarah dan ketakutan. Sebelum kalian menuduhku mengarang angka yang lain, lanjut Kinan, aku juga ingin menanyakan sesuatu yang lain. Ini soal perjalanan, bisnis. Rara ke Bali 2 tahun yang lalu. Perjalanan yang aku biayai penuh karena katanya ini kesempatan emas untuk karirnya. Ia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya.
Salinan tagihan kartu kredit yang terperinci. Ia tidak memberikannya pada Rara. Ia meletakkannya dengan perlahan di depan Gilang. Aku tidak sengaja melihat rinciannya lagi. Kinan tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Aku juga berpikir begitu. Jadi, untuk memastikan, aku menelepon pihak hotel. Hanya untuk bertanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Semua orang menahan napas. Mereka bilang, reservasi itu memang untuk 2 orang, kata Kinan. Matanya masih menatap lurus ke arah Gilang. Mereka bahkan masih punya catatannya. Rachel Sanjaya dan seorang wanita lain. Kinan mengambil jeda terakhir, mengumpulkan semua kekuatannya untuk melontarkan peluru terakhirnya. Ia tidak lagi menatap Gilang. Ia menatap Rara. Lalu kembali ke Gilang. Aku cuma mau tanya, supaya semuanya jelas malam ini. Dan aku mau kamu yang jawab, Gilang. Suaranya turun menjadi bisikan yang dingin dan mematikan, yang terdengar lebih keras dari teriakan manapun. Siapa Jelita? Nama itu jatuh ke tengah keheningan ruang makan seperti sebutir batu yang dilempar ke permukaan danau yang tenang, menciptakan riak-riak yang langsung berubah menjadi gelombang kehancuran. Jelita. Sebuah nama yang asing bagi semua orang di ruangan itu, kecuali, tampaknya, bagi Rara. Wajah Gilang yang tadinya pucat karena angka-angka di laporan Kinan, kini berubah merah padam. Ia menoleh ke arah Rara, matanya yang biasanya penuh senyum arogan, kini menyala dengan api amarah dan pengkhianatan yang murni. Ia tidak lagi melihat Kinan. Musuhnya kini telah berpindah. Siapa Jelita, Rachel? Tanya Gilang, suaranya rendah dan mengancam. Ia memanggil nama lengkap istrinya, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Rara menggelengkan kepalanya dengan panik. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Riasan mahalnya mulai luntur. Aku tidak tahu. Aku tidak kenal nama itu. Dia bohong. Gilang. Kinan mengarang semua ini untuk menghancurkan kita. Ia menunjuk ke arah Kinan, mencoba mengalihkan serangan, sebuah taktik yang selalu berhasil di masa lalu. Tapi kali ini tidak berhasil. Bukti yang disodorkan Kinan terlalu spesifik, terlalu nyata. Keraguan di mata Gilang telah berubah menjadi keyakinan yang mengerikan. Jangan bohong, bentak Gilang. Tangannya menggebrak meja dengan keras. Piring-piring bergetar. Sendok garpu berjatuhan ke lantai porselen dengan suara nyaring. Mia, yang sejak tadi diam di kamarnya, mungkin terkejut mendengar keributan itu. Hotel tidak akan mengarang nama. Siapa dia? Pertengkaran itu meledak, tak terkendali. Rara mulai menangis histeris, menyangkal semua tuduhan dengan suara melengking. Gilang terus mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Fasad keluarga harmonis yang mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan itu, Bunda Linda akhirnya menemukan kembali suaranya. Ia bangkit berdiri, wajahnya penuh air mata kepanikan. Sudah, hentikan. Cukup, teriaknya. Ia tidak menatap Gilang atau Rara. Ia menatap Kinan, matanya menyiratkan permohonan sekaligus tuduhan. Kinan, kenapa kamu lakukan ini? Isaknya. Kenapa kamu harus merusak malam Idul Fitri yang suci ini? Kenapa kamu tega melihat keluarga kita hancur seperti ini? Malu didengar tetangga. Nak. Kata-kata terakhir itu, malu didengar tetangga, adalah puncak dari segalanya. Bahkan di tengah kehancuran ini, yang ibunya khawatirkan adalah citra mereka, pendapat orang lain. Bukan kebenaran, bukan rasa sakit putrinya, bukan kebohongan yang telah membusuk di dalam rumah mereka. Hanya penampilan luar. Bukan aku yang merusaknya, Bun, jawab Kinan. Suaranya terdengar lelah, namun mantap. Ia berdiri dari kursinya. Gerakannya tenang dan penuh martabat. Kerusakan ini sudah ada sejak lama, tersembunyi di balik seragam keluarga dan foto-foto bahagia.
Aku tidak merusaknya. Aku hanya menyalakan lampu supaya kita semua bisa melihatnya dengan jelas. Ia menatap satu persatu orang di meja itu. Gilang dan Rara yang masih saling melempar tuduhan. Ayahnya yang membeku di kursinya. Tampak seperti orang tua yang kebingungan dan tak berdaya. Dan ibunya, yang menangis bukan karena penderitaan anaknya, tapi karena runtuhnya panggung sandiwara mereka. Selama ini, kalian semua bersandar padaku, kata Kinan. Suaranya kini terdengar di seluruh ruangan, memotong pertengkaran Rara dan Gilang. Kalian menjadikanku pilar, jaring pengaman, dana darurat. Kalian mengambil semuanya dariku. Tenagaku, uangku, masa depanku. Dan kalian bahkan tidak punya cukup rasa hormat untuk tidak menyebutku sapi perah tanpa tulang di belakangku. Ia menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Inilah deklarasi kemerdekaannya. Jadi, dengarkan baik-baik. Lanjutnya, suaranya jernih dan tak terbantahkan. Seperti yang kalian putuskan di awal makan malam ini. Aku akan keluar dari keluarga ini, dan aku akan melakukannya dengan benar. Mulai detik ini, semua surat kuasa yang pernah aku tanda tangani atas nama ayah atau bunda, sudah tidak berlaku. Aku sudah memberitahukan pihak bank. Wajah ayah Tomo terangkat. Matanya menunjukkan kepanikan. Mulai detik ini, Kinan melanjutkan. Namaku bukan lagi kontak darurat kalian. Tidak di rumah sakit. Tidak di sekolah Mia, tidak dimanapun. Kalian harus mencari orang lain untuk ditelepon saat ada masalah. Dan terakhir, katanya, menatap lurus pada Rara dan Gilang. Aku bukan lagi penjamin kalian. Untuk pinjaman apapun. Aku sudah mengirimkan surat pernyataan resmi pada bank-bank terkait. Kalian harus berdiri di atas kaki kalian sendiri. Ruangan itu kembali hening. Pertengkaran berhenti. Yang tersisa hanyalah napas yang terengah-engah dan kebenaran yang telanjang. Mereka semua menatap Kinan seolah baru pertama kali melihatnya. Mereka tidak melihat Kinan yang penurut, yang selalu berkata, iya. Mereka melihat seorang wanita asing yang berdiri tegak, yang telah mengambil kembali semua kekuatannya. Ayah Tomo akhirnya angkat bicara. Suaranya serak dan memelas. Kinan. Jangan begini, nak. Kita bicarakan baik-baik. Jangan buat keputusan saat sedang emosi. Aku tidak sedang emosi, yah, sahut Kinan. Nadanya melembut saat berbicara pada ayahnya, tapi tetap tegas. Keputusan ini aku buat dengan kepala yang sangat dingin. Setelah berbulan-bulan berpikir, ini adalah satu-satunya jalan untukku. Ia memandang berkeliling pada reruntuhan keluarganya. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Hanya ada kesedihan yang luas dan dalam. Kesedihan atas apa yang seharusnya bisa mereka miliki. Sebuah keluarga yang tulus, yang dibangun di atas cinta, bukan transaksi. Ia telah menyalakan lampu, dan pemandangan di bawahnya ternyata jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Retaknya sudah terlalu parah. Tidak mungkin lagi bisa direkatkan. Setelah deklarasi kemerdekaan Kinan, keheningan yang pecah tidak lagi kembali utuh. Yang tersisa adalah puing-puingnya. Sebuah keheningan yang canggung, penuh dengan kata-kata yang tak terucap dan kebenaran yang terlalu menyakitkan untuk diakui. Gilang tidak lagi menatap Rara dengan amarah, melainkan dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan, seolah sedang mengkalkulasi ulang seluruh pernikahannya. Rara terisak tanpa suara. Air matanya mengalir deras. Bukan lagi tangisan histeris seorang ratu drama, melainkan tangisan sunyi seorang pecundang yang semua kartunya telah terbuka. Ayah Tomo menunduk begitu dalam, seolah berharap lantai porselen itu bisa menelannya. Dan Bunda Linda menatap Kinan dengan ekspresi yang rumit, campuran antara keterkejutan, ketakutan, dan secercah kebencian. Kebencian yang seringkali muncul pada orang yang berani menunjukkan cermin pada kita. Kinan tidak menunggu mereka mengatakan apa-apa lagi. Ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Ia berbalik, mengambil tasnya dari kursi. Gerakannya terasa lambat,
seolah ia bergerak di dalam air. Setiap langkah menjauh dari meja makan itu terasa seperti memutuskan seutas tali yang tak terlihat. "Kinan, tunggu." Suara ayahnya yang serak menghentikan langkahnya. Ia berhenti, tapi tidak menoleh. Ia tidak sanggup melihat wajah ayahnya. "Pikirkan lagi, nak," kata ayahnya lirih. "Ini rumahmu. Jangan pergi seperti ini." "Rumah." Kata itu terdengar asing. Sebuah rumah seharusnya menjadi tempat yang aman, tempat untuk pulang dan melepaskan lelah. Bagi Kinan, rumah ini adalah medan perang yang tak pernah berakhir. Sebuah panggung di mana ia selalu diberi peran sebagai penopang yang tak terlihat. "Rumah ini sudah lama tidak terasa seperti rumah." "Yah," jawabnya pelan. Suaranya ditujukan ke arah pintu, bukan ke arah mereka. "Rumah ini adalah tempat kerja keduaku. Tempat di mana aku harus selalu siap sedia, selalu memberi. Aku lelah. Yah, aku hanya ingin pulang." Dan pulang, baginya, kini berarti apartemen kecilnya yang sunyi. "Jadi kamu tega meninggalkan ibumu? Ayahmu?" Kini suara Bunda Linda yang terdengar. Nadanya kembali pada manipulasi andalannya. Rasa bersalah. "Setelah semua yang kami..." Bunda Linda tidak melanjutkan kalimatnya. Ia mungkin sadar. Di atas meja makan itu tergeletak bukti setebal kamus tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di antara mereka. Argumen, pengorbanan orang tua, telah kehilangan kekuatannya malam ini. "Aku tidak meninggalkan kalian," kata Kinan. Akhirnya menoleh sedikit, hanya cukup untuk melihat siluet mereka. "Aku hanya berhenti membiarkan kalian menghancurkanku." Ada bedanya. Ia sudah akan melangkah lagi ketika sebuah isakan putus asa menghentikannya. Itu suara Rara. Kinan melihat kakaknya itu menatapnya dengan mata yang bengkak dan merah. Wajahnya berantakan. Semua topeng keangkuhan dan kepercayaan dirinya telah luruh. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang ketakutan. "Tapi kita kan keluarga." Pertanyaan itu keluar dari bibir Rara seperti napas terakhir. Itu adalah senjata pamungkasnya. Mantra yang selama ini selalu berhasil meluluhkan Kinan. Kata sakti yang bisa membenarkan semua perlakuan tidak adil. Keluarga. Sebuah kata yang seharusnya hangat dan menenangkan. Tapi di mulut Rara, kata itu terdengar seperti rantai. Kinan menatap kakaknya lekat-lekat. Ia tidak lagi merasakan amarah. Ia hanya merasakan rasa kasihan yang mendalam. Kasihan pada kakaknya yang begitu terbiasa menggunakan orang lain, hingga ia tidak lagi tahu bagaimana cara berdiri sendiri. Kasihan pada mereka semua, yang terpenjara dalam sandiwara yang mereka ciptakan sendiri. Ia berjalan kembali mendekati meja, membuat mereka semua terkejut. Ia berhenti di depan Rara, menatap langsung ke matanya yang penuh air mata. "Keluarga itu apa, Ra?" tanya Kinan lembut. Suaranya tidak mengandung tuduhan, hanya sebuah pertanyaan tulus yang menyakitkan. "Apakah keluarga itu seseorang yang bisa kamu telepon kapan saja saat kamu butuh uang, tapi tidak pernah kamu telepon hanya untuk menanyakan kabarnya? Apakah keluarga itu tempat kamu membuang semua masalahmu dan berharap ada yang membersihkannya tanpa pamrih? Apakah keluarga itu jaring pengaman yang kamu lubangi sendiri terus-menerus, sambil percaya bahwa aku akan selalu ada di sana untuk menambalnya?" Rara tidak bisa menjawab. Ia hanya terisak semakin keras. "Aku ingat saat kita kecil," lanjut Kinan. Suaranya kini seperti berbisik. "Saat aku jatuh dari sepeda dan lututku berdarah, kamu menangis lebih keras dariku. Kamu berlari mencari Hansaplast untukku. Kita pernah berjanji untuk selalu saling menjaga. Tapi kapan terakhir kali kamu menjagaku, Ra? Kapan terakhir kali kamu bertanya tentang pekerjaanku, tentang kesehatanku, tentang apa yang membuatku tidak bisa tidur di malam hari, dan benar-benar mendengarkan jawabannya, tanpa diakhiri dengan sebuah permintaan?" Setiap kata Kinan adalah sebuah sayatan lembut yang membuka luka lama. "Kalian semua bicara tentang keluarga," kata Kinan. Kini pandangannya menyapu ke seluruh ruangan. "Tapi kalian tidak tahu apa artinya.
Kalian hanya tahu apa gunanya keluarga untuk kalian. Dan gunaku, rupanya, adalah menjadi sapi perah tanpa tulang. Ia menatap Rara untuk terakhir kalinya. Jadi untuk menjawab pertanyaanmu, Rah, kata, keluarga, di dalam rumah ini sudah kalian kosongkan maknanya. Kalian sendiri yang memulainya malam ini. Kalian yang memutuskan bahwa aku bukan lagi bagian dari keluarga Sanjaya. Kalian sudah memilih. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan sekarang, aku juga memilih. Aku memilih diriku sendiri. Dengan itu, ia berbalik. Kali ini, tidak ada lagi yang menghentikannya. Ia berjalan dengan langkah mantap melewati ruang tamu. Ia melewati foto keluarga besar yang tergantung di dinding. Foto di mana ia tersenyum canggung di barisan belakang. Ia tidak merasakan apa-apa saat melihatnya. Itu hanyalah foto orang-orang asing yang kebetulan memiliki hubungan darah dengannya. Ia membuka pintu depan. Udara malam Jakarta yang sejuk dan sedikit lembab menyambut wajahnya. Rasanya seperti menghirup napas pertama setelah terlalu lama menyelam di dalam air yang keruh. Suara takbir dari masjid, suara kembang api di kejauhan, suara tawa anak-anak tetangga yang bermain di jalanan. Semua suara itu terdengar begitu hidup, begitu nyata. Kontras dengan keheningan yang mematikan di dalam rumah yang baru saja ia tinggalkan. Ia berjalan menuruni teras, melewati gerbang yang terbuka. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu jika ia menoleh, ia mungkin akan goyah. Ia mungkin akan melihat wajah ibunya yang menangis, atau ayahnya yang tampak rapuh, dan rasa bersalah yang telah dipupuk seumur hidupnya akan mencoba menariknya kembali. Jadi ia terus berjalan, menuju mobilnya yang terparkir di bawah cahaya lampu jalan. Setiap langkah terasa lebih ringan dari langkah sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Ia hanya tahu apa yang ia tinggalkan di belakang. Sebuah sangkar emas yang indah dari luar, namun berkarat dan mencekik dari dalam. Malam itu, di malam Idul Fitri yang seharusnya menjadi malam kebersamaan, Kinan akhirnya menemukan arti kemenangan yang sesungguhnya, sebuah perpisahan. 6 bulan kemudian, Kinan menyeruput kopi paginya di balkon apartemennya yang kecil. Dari lantai 12, ia bisa melihat hamparan taman kota yang hijau dan jalanan yang mulai ramai. Ini adalah kota baru, pekerjaan baru, kehidupan baru. Setelah malam Idul Fitri itu, ia tidak pernah kembali. Ia mengurus kepindahannya ke kantor cabang di luar kota dengan cepat. Ia memblokir semua nomor telepon dan akun media sosial keluarganya. Ia memutuskan semua kontak. Sebuah amputasi yang menyakitkan, namun perlu untuk menyelamatkan seluruh tubuhnya. Bulan pertama adalah yang terberat. Kesunyian di apartemen barunya terasa begitu menusuk. Ia seringkali meraih ponselnya secara refleks, ingin menceritakan hari yang berat pada ibunya, atau ingin mengirimkan meme lucu pada Rara. Lalu ia akan sadar, dan rasa hampa itu akan kembali menyergapnya. Ia menangis beberapa kali. Ia merasa seperti seorang yatim piatu atas pilihannya sendiri. Ada malam-malam di mana ia meragukan keputusannya, bertanya-tanya apakah ia terlalu kejam, terlalu egois. Dimas adalah penyelamatnya. Ia menelepon Kinan setiap hari, hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Ini adalah proses detoksifikasi, Kin, katanya suatu malam. Tubuhmu terbiasa dengan racun itu selama bertahun-tahun. Saat kamu berhenti mengonsumsinya, tentu saja akan ada gejala putus zat. Bertahanlah. Ini akan berlalu. Dan Dimas benar. Perlahan, tapi pasti, semuanya berlalu. Memasuki bulan ketiga, Kinan mulai menemukan ritme barunya. Ia mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu tak pernah sempat ia rasakan. Ia menikmati berjalan kaki di pagi hari sebelum bekerja. Ia menikmati memasak makan malam untuk dirinya sendiri, mencoba resep-resep baru tanpa harus memikirkan selera orang lain. Ia membeli sebuah rak buku besar dan mengisinya dengan novel-novel yang sudah lama ingin ia baca.
Apartemennya yang kecil mulai terasa seperti sebuah surga, sebuah benteng yang aman di mana ia adalah satu-satunya penguasa. Ia mulai berteman dengan rekan-rekan kerjanya. Mereka adalah orang-orang dewasa yang normal, dengan hubungan yang sehat. Mereka pergi makan siang bersama, membicarakan pekerjaan, film, dan rencana akhir pekan. Tidak ada drama, tidak ada permintaan terselubung. Ini adalah interaksi manusia yang sederhana dan tulus, sesuatu yang terasa begitu baru bagi Kinan. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar punya teman di luar keluarganya, karena seluruh energi sosialnya sudah habis terkuras di rumah. Tentu saja, ada bekas luka yang tersisa. Luka itu bernama Mia. Terkadang, saat melihat seorang anak perempuan digandeng ayahnya di taman, atau mendengar tawa riang dari taman bermain di seberang apartemennya, dadanya akan terasa sesak. Ia merindukan keponakannya itu dengan rasa sakit yang tumpul dan konstan. Ia menyimpan satu foto Mia di dalam laci mejanya. Tidak ia pajang, tapi ia tahu foto itu ada di sana. Ia menerima rasa rindu itu sebagai bagian dari harga yang harus ia bayar. Ia berharap, suatu hari nanti, saat Mia sudah dewasa, ia akan mencari tantenya dan mereka bisa bicara. Ia hanya bisa berharap. Suatu Sabtu sore, saat sedang membersihkan email lamanya, ia tanpa sengaja menemukan sebuah email dari ayahnya, dikirim sebulan setelah ia pergi. Email itu masuk ke folder spam. Judulnya hanya, "Kabar dari Ayah." Dengan jantung berdebar, ia membukanya. Email itu singkat dan penuh dengan salah ketik. Ayahnya menceritakan bahwa Rara dan Gilang sedang dalam proses perceraian. Skandal, jelita, ternyata adalah puncak gunung es dari masalah-masalah lain. Bunda Linda menjadi lebih pendiam dan sering sakit-sakitan. Rumah besar itu terasa kosong dan dingin. Di akhir email, ayahnya menulis, "Ayah tidak menyalahkanmu, Nak. Mungkin ini memang salah kami semua. Ayah hanya berharap kamu bahagia." Kinan membaca email itu, dan ia tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Ia hanya merasakan kesedihan yang tenang. Ia tidak membalas email itu. Ia tahu jika ia membuka pintu itu sedikit saja, mereka akan mencoba menyeretnya kembali masuk. Ia memindahkan email itu ke arsip dan melanjutkan hidupnya. Sore itu, ia duduk di balkonnya lagi, menatap langit senja yang berwarna jingga. Ia memikirkan tentang kata keluarga. Ia sadar, keluarga sejati bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh hubungan darah. Keluarga adalah pilihan. Keluarga adalah orang-orang yang membuatmu merasa aman, yang menghormatimu, yang mendukung pertumbuhanmu, bukan yang memangkas sayapmu agar kamu tidak bisa terbang lebih tinggi dari mereka. Keluarga sejatinya adalah Dimas, yang selalu ada untuknya. Keluarga sejatinya adalah teman-teman barunya yang tertawa bersamanya tanpa mengharapkan imbalan. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa utuh. Ia sendirian, tapi tidak hampa. Ada kedamaian dalam kesendiriannya. Sebuah kedamaian yang tidak pernah ia temukan di tengah keramaian keluarganya yang palsu. Ia telah kehilangan sebuah keluarga, tapi ia telah menemukan dirinya sendiri. Dan di bawah langit senja yang perlahan berubah gelap, diiringi oleh suara angin yang lembut, Kinan tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas.